Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Stefani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran berwawasan gender. Sebelum itu, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, dengan hormat saya sebut nama beliau, Bapak Dr. Heson Kadir, SPD MPD, dan kepada teman-teman media yang saya banggakan, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dan sedikit pembelajaran dan sedikit penambahan wawasan kepada kita semua tentang pembelajaran berwawasan gender tersebut. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan apa sih itu pembelajaran berwawasan gender. Banyak yang masih memiliki persepsi bahwa pendidikan yang tinggi hanya diperlukan seorang laki-laki saja dan perempuan tidak penting untuk hal tersebut. Namun, hal tersebut bukanlah sebagai satu kendala untuk seorang wanita untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka. Dan pada kesempatan kali ini akan dibahas secara detail dan insya Allah bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang apa itu pembelajaran yang berwawasan tentang gender. Yang pertama, pengertian pembelajaran berwawasan gender. Menurut Sri Sudarsi Sasongko 2006, pada bukunya halaman 267, gender merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kesetaraan gender pada pendidikan harus dilaksanakan karena pendidikan adalah satu dari sekian banyak aspek yang berhak diminati oleh perempuan. Peran perempuan dalam pembangunan nasional semakin signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata saja. Untuk membangun sumber daya manusia pada perempuan, diperlukan pendidikan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender agar hak-hak mereka memperoleh pendidikan bisa terwujud. Namun, tidak bisa dipungkiri lagi, pendidikan di Indonesia dalam sejarahnya pernah mengalami masa kelam, di mana perempuan kurang memperoleh hak-hak dalam pendidikan. Pernah ada kesenjangan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran berwawasan gender. Pendidikan berwawasan gender bertujuan demi menyelesaikan persoalan gender. Pada satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berwawasan gender bisa dengan mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif gender melalui pembinaan dan pelatihan guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan serta pada tingkat pengembalian keputusan di semua unit pengelolaan pendidikan nasional. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan juga laki-laki. Dengan adanya keadilan gender, berarti tidak ada lagi peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Dan menurut Iswa Adriana pada tahun 2009 halaman 139, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan dengan demikian, mereka memiliki akses kesempatan berpartisipasi serta kontrol atas pembangunan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari sebuah pembangunan. Poin berikutnya adalah manfaat dari pembelajaran berwawasan gender. Yang pertama, memahami kesetaraan gender. Berwawasan gender membantu dalam memahami perlunya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, kebijakan publik, dan hubungan interpersonal. Poin kedua, mendorong inklusi sosial. Dengan memahami wawasan gender, kita dapat lebih peka terhadap keberagaman dan mempromosikan inklusi sosial yang melibatkan semua orang tanpa memandang jenis kelamin atau gender mereka. Poin ketiga, mengidentifikasi diskriminasi. Wawasan gender membantu mengenali dan mengkritisi diskriminasi yang mungkin terjadi berdasarkan gender.
Hal ini memungkinkan upaya untuk memperbaiki ketidakadilan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Poin keempat, pendidikan yang inklusif. Berwawasan gender memungkinkan adanya pendidikan yang inklusif, di mana perbedaan gender diakui dan dihargai. Ini memastikan bahwa semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sebagaimana mestinya. Poin kelima, yang terakhir, mengatasi stereotip. Dengan berwawasan gender, stereotip gender dalam pendidikan dapat diatasi. Guru dapat mengidentifikasi dan mengatasi perilaku atau ekspektasi yang tidak adil terhadap siswa berdasarkan jenis kelamin mereka, serta mempromosikan peran dan minat yang beragam. Slide berikutnya ada contoh dalam pembelajaran berwawasan gender. Pembelajaran berwawasan gender merupakan pembelajaran tidak membedakan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Contoh penerapannya pada pembelajaran yaitu membangun pendidikan yang inklusif, serta memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan potensi mereka, memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pada contoh kecilnya adalah kamar mandi yang sudah terpisah antara laki-laki dan perempuan di sekolah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga guru tidak pernah membatasi untuk menggunakan bahasa umum yaitu kata murid atau siswa yang tidak membatasi dengan sebutan anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Pembelajaran merupakan proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang tertentu. Pembelajaran dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan formal dan juga non-formal, lingkungan kerja, kehidupan pribadi, dan pendidikan informal. Dalam pembelajaran berwawasan gender tidak lagi dibatasi antara laki-laki dan juga perempuan, karena tidak ada batasan antara anak laki-laki dan juga anak perempuan untuk melanjutkan hidup mereka masing-masing. Perbedaan yang ada hanya di fisik, namun pendidikan perlu didapatkan oleh keduanya. Demikianlah hasil video dari saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.